Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama saya Robi Waluyo, yang kedua Intan Magfiro, yang ketiga Anissa Nur Setianingrum, yang keempat Wilda Nabila Anggraini. NU dan isu-isu global. Sebagai jamiah yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, NU tidak bisa dilepaskan dari isu global. Masalah HAM, gender, demokrasi, dan pluralisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Fungsi Islam dalam hal ini adalah penyempurnaan untuk memberikan bimbingan kepada manusia agar bisa mengaktualisasikan potensi positifnya dan meminimalisir potensi negatifnya. Paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak ingin melakukan perombakan total, tetapi lebih kepada proses penyempurnaan terhadap pola hidup manusia. Ke-1. Demokrasi. Sebagai kelompok Islam yang ikut membidani lahirnya kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia, NU melewati dinamika tersendiri dalam melihat Islam dan negara. Tesis NU sebagai kelompok Sunni adalah bahwa Nabi Muhammad tidak memberikan wasiat kepemimpinan kepada siapapun. Artinya, masalah pengaturan masyarakat, negara, dan kepemimpinan berada di tangan umat. Untuk itu, perlu dilakukan musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan umat, termasuk negara. Untuk itu, perlu dilakukan musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan umat, termasuk negara. Menurut Ali Abdul Razik dalam kitabnya Al-Islam wa Usku Al-Hukum 1926, bahwa sebuah negara dapat diterima eksistensinya oleh Islam apabila memenuhi 3 sendi pola kenegaraan, yaitu A. Keadilan, B. Persamaan derajat, C. Demokrasi. Demokrasi harus dijaga sebagai fragmen perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai sebagai berikut: 1. Keadilan, 2. Persamaan derajat, 3. Menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama, 4. Kemerdekaan dan kebebasan berekspresi, 5. Solidaritas, 6. Musyawarah. Hal itu yang akan membuat masyarakat mampu membangun kebersamaan, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, dan pemerintahan yang baik. 2. Hak asasi manusia. Sejak awal Islam menentang penindasan terhadap hak kemanusiaan. Masalah kemanusiaan merupakan tuntutan tentang mencoba bersama tanpa pandang bulu. HAM yang dijelaskan UDHR pasal 30 pada dasarnya terangkum dalam 5 prinsip universal. Kuliat al-Khamsnya para ahli fikih dan hukum Islam dalam menetapkan produk hukum, yaitu 1. Hak beragam, 2. Hak hidup, 3. Hak kebebasan berekspresi, 4. Hak atas jaminan sosial, 5. Hak persamaan derajat dalam hukum, hak privasi berkeluarga. 3. Gender. Wacana gender selalu menampilkan wacana stereotip yang membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Setting masyarakat Arab ketika Nabi Muhammad datang membawa risalah Islam adalah komunitas yang tidak memanusiakan perempuan. Anak laki-laki lebih dibanggakan, perempuan dianggap barang warisan. Secara konseptual, NU pada dasarnya mengembangkan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan dengan batas-batas yang tidak bertentangan dengan kodrat. Beberapa keputusan ulama NU yang mencerminkan pandangan ini adalah: A. Keputusan Konbes Syuriah NU tanggal 17 Sya'ban 1376 atau 19 Maret 1957 di Surabaya, membolehkan perempuan menjadi anggota DPR atau DPRD. B. Keputusan Muktamar
Undang-Undang NU 1961 di Salatiga membolehkan wanita menjadi kepala desa. C. Keputusan Munas Alim Ulama 1997 di NTB memberikan lampu hijau atas peran publik hingga menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Khilafah. Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Konsep tersebut mengandalkan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal. Sistem khilafah mengklaim bukan sistem demokrasi, melainkan menerapkan sistem tahlul halil wal aqdi. Menurut Atta, sistem khilafah itu sendiri untuk pertama kalinya diterapkan kepada para khalifah Khulafaur Rasyidin yang secara tugas adalah sebagai Khalifah Rasul pada masa khalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Konsep khalifah masih umum, yakni sebagai pelanjut Rasul. Namun pada masa Utsman bin Affan, karena nepotisme Utsman, konsep khilafah mulai bermuatan konsep kesukaan. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, muatan kompetisi antar sesama di dalam suku Quraisy semakin menonjol dalam sistem khilafah. Kesimpulannya, NU adalah organisasi keagamaan sekaligus organisasi kemasyarakatan terbesar dalam lintasan sejarah Indonesia, mempunyai makna penting dan ikut menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. NU lahir dan berkembang dengan corak dan kulturnya sendiri. NU juga memiliki isu-isu dalam global, diantaranya ialah hak asasi manusia, gender, dan demokrasi serta khilafah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, padahal mau itu.